Gejolak amarah antara Iran dan Israel akibat pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran tentunya tidak akan padam jika mereka tidak menyelesaikannya di medan perang. Statement tersebut tentunya didasari dari argumen pemimpin agung Iran, Ali Khamenei, yang dengan lantang bersumpah akan membalas pembunuhan pemimpin politik Hamas tersebut di wilayahnya. Dan seperti biasa, Israel meresponnya dengan berapi-api yang membuat eskalasi konflik tidak akan bisa terhindarkan. Tidak butuh waktu lama, Iran langsung mengundang Sergei Shoigu yang kini menapaki jabatan Ketua Dewan Keamanan Rusia untuk datang ke ibu kota negara tersebut. Kehadiran Shoigu ke Teheran berlangsung ketika kematian Haniyeh belum genap seminggu, membuat para pengamat berasumsi liar hingga menyimpulkan bahwa Iran kini bekerja sama dengan negeri beruang merah dalam persiapannya untuk melakukan invasi ke Israel. Mengingat di hari yang sama, mencuat kabar mengenai pengiriman sistem pertahanan udara canggih Rusia untuk Iran. Bahkan lebih dari itu, Iran juga meminta agar Rusia mengirimkan jet tempur canggih Sukhoi Su-35 ke Teheran. Namun cukup aneh mendengar Vladimir Putin selaku Presiden Rusia menanggapi respon yang akan dilakukan Iran terhadap Israel atas kematian Haniyeh. Pasalnya, kepala negara Rusia tersebut menyampaikan pesan kepada Khamenei agar menahan diri untuk melakukan balas dendam kepada Israel. Sayangnya, pesan tersebut justru berbanding terbalik dengan rencana Putin untuk menyokong rudal balistik canggih ke kelompok Houthi di Yaman pasca berhasil menembus sistem pertahanan udara Tel Aviv. Membuat publik bertanya-tanya apa tujuan Rusia yang sebenarnya. Боевые действия западной коалиции на территории этой страны без согласия сирийского правительства и санкции. Beberapa pengamat akhirnya membaca kebijakan luar negeri Rusia yang memiliki tujuan untuk bisa menggeser Amerika Serikat sebagai juru selamat di setiap konflik. Contohnya ketika Rusia digadang-gadang akan memperkuat Houthi dengan rudal balistik canggih. Negara tersebut bertujuan agar negeri Paman Sam membujuknya untuk menghentikan tindakan Houthi di Tel Aviv. Lalu bagaimana dampasannya kepada Iran untuk menahan diri? Seperti yang diprediksi oleh para pengamat, Rusia seperti mengikuti cara Amerika Serikat dalam menangani konflik di Timur Tengah. Mereka menjadi mediator untuk menenangkan salah satu pihak, dan ketika perang tidak terhindarkan, persenjataan akan mengalir ke negara yang sedang berperang. Tapi Rusia sepertinya tidak sendiri, karena Turki juga akan ikut terlibat di panggung konflik Timur Tengah yang kini menjadi atensi media di seluruh dunia. Meskipun pihak Turki belum pernah mengeluarkan pernyataan akan bergabung di pihak Iran, namun ambisinya untuk menyerang Israel tidak pernah padam. Bahkan Recep Tayyip Erdogan yang telah menjabat sebagai Presiden Turki hingga 2 periode ini pun sempat mengeluarkan statement bahwa Turki perlu untuk bertambah kuat agar bisa menghentikan serangan Israel ke Gaza. Pernyataan tersebut tentunya mengindikasikan jika Turki akan menjadi salah satu kontestan dalam konflik di Timur Tengah dan secara tidak langsung berada di pihak Iran. Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Sementara negara tetangga Iran, yakni Pakistan, juga digadang-gadang akan berada di sisi Iran setelah beberapa informasi yang mengatakan jika negeri 1000 cahaya tersebut akan menyokong Teheran dengan rudal balistik jarak menengah. Meskipun pihak Pakistan membantahnya dan lebih memilih untuk menurunkan ketegangan antara Iran dan Israel. Namun karena hubungan kerjasama militer yang cukup erat dengan Iran tidak menutup kemungkinan jika Pakistan akan ikut terlibat jika Iran memulai serangan balas dendamnya kepada Israel. Isu yang merebak terkait rencana Pakistan untuk mengirimkan rudal balistiknya ke Iran tentunya tidak secara tiba-tiba dilontarkan begitu saja. Tuduhan tersebut didasari atas kerjasama militer Iran dan Pakistan, serta peluncuran rudal balistik baru Pakistan bernama Shahin 3. Shahin 3 ini merupakan rudal balistik jarak menengah berbasis darat yang dibuat oleh negara Pakistan dan diluncurkan di tahun 2015. Ini merupakan rudal balistik yang dikembangkan secara rahasia pada awal tahun 2000-an sebagai respon terhadap rudal balistik Agni 3 milik negara India. Karena alasan kehadiran rudal balistik India itulah yang membuat karakteristik dari Shahin 3 ini dirancang untuk mampu menyerang seluruh wilayah India hingga mencapai jauh ke bagian timur tengah Afrika Utara. Ini membuatnya mampu untuk ditembakkan hingga di jarak 2.750 hingga 3.000 km.
Dan kebetulan jarak antara Iran ke Tel Aviv hanya sejauh 1.800 km. Membuat rudal balistik buatan Pakistan ini akan cukup mampu untuk menargetkan Israel. Mimpi buruknya lagi karena rudal balistik ini memiliki panjang 19,30 meter dan diameter mencapai 1,40 meter. Membuatnya mampu untuk membawa hulu ledak nuklir yang cukup banyak. Lebih parahnya, karena daya ledak yang dihasilkan pun mencapai 50 kiloton TNT atau sekitar 210 terajoule. Daya ledak sebesar itu tentunya cukup mampu untuk membuat Tel Aviv rata dengan tanah. Tidak mau kalah, Turki juga pastinya akan mengerahkan salah satu drone tercanggih dan terbarunya, yakni Bayraktar Kizil Elma, meskipun tidak secara langsung mendukung Iran. Ini menjadi momen yang pas untuk membuktikan ketangkasan dari sebuah drone ciptaan Baykar Technology. Mengingat Kizil Elma tidak seperti drone pada umumnya, membuatnya akan cukup merepotkan bagi militer Israel. Bagaimana tidak, beberapa pakar senjata melihat Kizil Elma bukan sebagai drone lagi, tapi sebagai jet tempur tanpa awak. Tentunya kehadiran drone ini bukan hanya menjadi kemajuan bagi industri persenjataan Turki, tapi juga dunia. Dan semua pencapaian itu dihasilkan dari kerja keras yang telah dimulai oleh perusahaan Baykar sejak tahun 2013 dan baru mampu melakukan terbang perdana di bulan Desember 2022 lalu. Sembilan tahun perancangan yang menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, serta uang telah menghasilkan drone dengan mengadaptasi kemampuan dari jet tempur. Mengingat drone ini menggunakan mesin jet turbofan selayaknya jet tempur, membuat Kizil Elma mampu menembus kecepatan maksimum hingga 1.100 km per jam. Bisa dikatakan Kizil Elma menjadi drone tercepat di dunia. Namun Kizil Elma tidak serta-merta sudah mampu menyerupai sebuah jet tempur di era sekarang. Karena drone buatan Turki ini hanya mampu terbang di ketinggian 45.000 kaki di udara dan dioperasikan sejauh 930 km atau beroperasi selama 5 hingga 6 jam. Meskipun begitu, jangkauan jelajah dari drone ini masih tetap mampu untuk mencapai wilayah Israel. Karena faktanya, jarak antara Turki dan Israel hanya sejauh 700 km lebih. Lalu bagaimana dengan persenjataannya? Tercatat drone masa depan Turki ini mampu membawa berbagai persenjataan seberat 1.500 kg ke medan perang. 1.500 kg persenjataan itu meliputi roket berpemandu, rudal target udara, rudal target darat, rudal anti-tank, rudal anti-radiasi, rudal anti-kapal, hingga berbagai jenis bom. Berbeda dengan Rusia yang tentunya akan secara terang-terangan menggelontorkan sejumlah persenjataannya kepada Iran. Apalagi seperti yang Iran sampaikan sebelumnya, jika mereka meminta jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia tersebut untuk dipakai oleh Angkatan Udara IRGC. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar, mengapa Iran sangat menginginkan jet tempur satu ini? Track record dari jet tempur Su-35 inilah yang menjadi alasan mengapa Iran begitu mendambakannya. Track record tersebut terbukti ketika jet tempur ini berhasil lolos dari kejaran rudal anti pesawat milik Sistem Pertahanan Udara MEM-104 Patriot milik Amerika Serikat yang digunakan oleh Ukraina. Membuat Iran pun berambisi bahwa Su-35 akan cukup mampu untuk terbang mengelabui Sistem Pertahanan Udara Iron Dome maupun David Sling. Kemampuan Su-35 dalam menangani sistem pertahanan udara diklaim berasal dari perancangan dan desain yang matang. Hingga membuat jet tempur ini mampu melakukan high G-turn. High G-turn sendiri merupakan manuver yang memungkinkan pilot melakukan belokan lebih tajam dari biasanya. Dan dengan kemampuannya inilah membuat kunci radar rudal anti pesawat musuh dan lintasan yang diperkirakan dari rudal tersebut akan kacau. Namun di satu sisi, kemampuan dari high G-turn ini membutuhkan pilot dengan ketangkasan dalam memainkan kemudi jet tempur.